Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, Om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saya, Frater Aditya Reliantoko dari Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, dan juga beberapa teman frater akan mengajak kalian untuk mendalami tema pendalaman sakramen Krisma. Tema yang pertama ini berjudul Mensyukuri Rahmat Pembaptisan, Mensyukuri Rahmat Ekaristi, dan Memantapkan Diri, diajak dan diperkuat untuk diutus. Nah, pada pertemuan pertama ini, marilah kita awali pertemuan ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena boleh berkumpul secara virtual dalam pendampingan Krisma. Kami mohon berkat-Mu dalam acara ini. Semoga kami semakin dewasa dalam mendalami iman Katolik dan mengikuti Engkau. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai langkah hidup dan panggilan kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, untuk itu marilah kita siapkan diri untuk mendalami tema tersebut yang akan dibawakan oleh Frater Hari. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Frater Hari. Di sini saya akan membawakan tema mengenai mensyukuri rahmat pembaptisan. Saya dan juga teman-teman semua, kita percaya bahwa kita tentu telah menerima sakramen baptis. Kapanpun kita dibaptis, entah itu ketika masih bayi, ketika TK, SD, ataupun ketika yang sudah dewasa juga, itu tentu tidak memiliki perbedaan baptisan. Meskipun usia kita berbeda dalam menerima baptisan, namun kita tetap menerima sakramen baptisan yang sama, yaitu sakramen pembaptisan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Buktinya apa? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pernah berbicara demikian. Janganlah sesat, orang cabul
penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, di sini Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa apa? Apapun latar belakang kita, siapapun kita, dan bagaimanapun kondisi kita sebelum dibaptis, ketika kita sudah menerima rahmat pembaptisan, kita dilahirkan menjadi manusia yang baru. Kita menerima pembaptisan yang sama. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah, dari itu semua, ketika kita menerima sakramen pembaptisan, kita sudah menerima yang pertama, dihapuskan dari semua noda dosa. Yang kedua, diangkat menjadi anak Allah. Dan yang ketiga, diterima sebagai anggota gereja. Maksudnya apa? Dihapuskan dari semua dosa. Tentu, kalau misalkan teman-teman yang sudah menerima baptisan dewasa ataupun yang menerima baptisan ketika SD, tentu kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan apapun itu kesalahannya, apapun itu tindakan kita, semuanya itu diperbaharui dan kita dilahirkan kembali melalui baptisan. Nah, itulah mengapa kita kemudian dihapuskan dari semua noda dosa, kita lahir kembali menjadi manusia yang baru. Kemudian yang kedua, diangkat menjadi anak Allah. Karena apa? Baptisan itu sendiri hadir dari Yesus Kristus, Putra Allah. Itu merupakan karya keselamatan yang diwartakan terus-menerus dari 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Terus-menerus gereja senantiasa mewartakan karya keselamatan kepada kita. Nah, untuk itulah kita diangkat, dipersatukan menjadi anak Allah. Lalu kemudian kita diterima menjadi anggota gereja. Karena apa? Kita kemudian masuk dalam pintu gerbang sebagai anggota dari gereja Katolik. Nah, untuk itulah ketika kita sudah menerima baptisan, kita semua diangkat dan dipersatukan dalam semangat yang baru. Buktinya apa? Ketika kita menerima sakramen pembaptisan, tentu kita pasti ingat ya, kalau misalkan kita dibaptis itu kan kepala kita itu dituangi oleh air, dengan air itu 3 kali, sama 3 kali, dan kemudian juga ada yang membawa lilin yang bernyalakan api gitu ya. Nah, itu adalah lambang dari Roh Kudus. Karena apa? Kita percaya bahwa melalui baptisan Roh Kudus hadir, dan disitulah kita mulai lahir kembali menjadi manusia yang baru. Dan ketika kita menjadi manusia yang baru, kita hadir dengan semangat yang baru. Itulah yang terus-menerus harus senantiasa kita sadari. Kita ini orang Katolik, kita harus percaya dan yakin, dan kita harus bangga. Dan kemudian apa? Pewartaannya adalah kita harus terus-menerus mewartakan kasih Kristus. Karena apa? Kita sendiri sudah menerima kebaikan melalui penghapusan semua dosa. Seperti itu. Maka ketika misalkan kita lagi dolan nih, kita lagi jalan-jalan dimanapun kita berada nih ya, kalau misalkan atau lagi makan gitu, terus biasanya itu banyak orang yang malu kalau misalkan mau bikin tanda salib. Maka dari itu kita nggak usah malu, kita nggak usah takut, kita sadar kita sudah diselamatkan dan kita sudah menjadi anggota gereja yang satu, dan kita bahagia dan bangga. Maka dari itu kita harus berani membuat tanda salib dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kini mari kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Frater Domi. Terima kasih. Teman-teman yang terkasih, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Frater Domi. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama mendalami, mensyukuri rahmat Ekaristi. Sebelum kita memasuki ke materi yang lebih dalam, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama menonton cuplikan video berikut ini. He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
teman-teman, tadi bagaimana video yang sudah kita tonton bersama-sama? Isinya adalah berkaitan dengan kita di dalam perayaan Ekaristi merayakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rasakan secara sungguh-sungguh di dalam menerima hosti kudus. Nah, teman-teman, di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan bersama-sama, kita semua pasti mengetahui bahwa kita secara bersama-sama menerima tubuh Tuhan dalam bentuk hosti kudus. Di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 50-59 dikatakan bahwa Yesus itu merupakan roti hidup. Nah, roti hidup itu yang kita kenal dengan istilah hosti kudus. Bagaimana kita menerima tubuh Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Nah, maka dari itu patut kita syukuri bahwa Ekaristi itu merupakan sumber dan puncak hidup umat beriman Kristiani. Nah, karena tentu di dalam perayaan Ekaristi itu kita bersama-sama mengenangkan seluruh hidup dan karya Yesus yang berpuncak pada misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan itu sendiri. Di dalam perayaan Ekaristi itu sendiri, teman-teman, itu akan ada ataupun terasa bagaimana buah-buah yang kita terima setelah menerima ataupun menyambut hosti kudus. Ada berbagai macam buah-buah. Yang pertama, dengan perayaan Ekaristi juga dengan menyambut hosti kudus, kita mengalami persatuan yang erat dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu dosa-dosa kita diampuni. Lalu persatuan juga dengan seluruh anggota gereja. Dan yang terakhir, dengan menyambut tubuh Tuhan itu sendiri, kita dikuatkan untuk melayani sesama. Nah, dari semua itu tentu teman-teman, kita patut bersyukur bahwa dalam perayaan Ekaristi itu, itulah yang menguatkan dan memberikan kekuatan, menggerakkan hidup kita untuk semakin lebih dalam lagi melayani sesama dan juga semakin melayani Tuhan itu sendiri. Dan tentu tadi di awal materi kita bersama-sama tahu bahwa di dalam perayaan Ekaristi itu kita menerima dan menyambut komuni kudus. Nah, maka hal yang harus diperhatikan apa, teman-teman? Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa di dalam menerima hosti komuni kudus itu sendiri, sikap yang patut kita berikan adalah sikap hormat. Bagaimana kita dengan sungguh-sungguh merasakan, mensyukuri bagaimana kehadiran Tuhan yang hadir secara nyata dalam perayaan Ekaristi. Maka ini nih teman-teman, kebiasaannya nih kalau misalnya kita ikut perayaan Ekaristi, itu kita malah dengan sikap bercanda, malah tertawa. Nah, ini yang parah nih. Terutama ini nih yang parah nih di zaman sekarang, malah pada asik mainan HP. Nah, ini sikap-sikap seperti ini tuh harus dihilangkan, teman-teman. Karena apa? Kita tahu di dalam perayaan Ekaristi itu kita menerima dan menyambut kehadiran Tuhan itu sendiri. Maka sikap yang harus kita berikan adalah dengan sikap hormat dan penuh sujud dan rasa syukur. Tidak dengan sikap bercanda, guyonan, apalagi dengan sikap main-main. Begitu ya teman-teman. Jadi kita harus bersama-sama mensyukuri rahmat Ekaristi dengan memberikan sikap yang hormat. Demikian teman-teman materi yang Frater sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan diberikan oleh Frater Rista. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama Frater Rista. Nah, pada kesempatan kali ini, Frater Rista ingin memaparkan perihal materi memantapkan diri, diajak dan diperkuat untuk diutus. Nah, teman-teman semuanya, tadi teman-teman kan pada sesi pertama dan sesi kedua sudah dijelaskan oleh Frater Hari dan Frater Domi mengenai sakramen baptis dan juga sakramen Ekaristi. Nah, pada kesempatan kali ini, Frater akan lebih memperjelas soal setelah menerima sakramen baptis dan juga Ekaristi, kita
baiknya berbuat apa. Nah, teman-teman, tadi Frater Hari dan juga Frater Domi pasti sudah menjelaskan bahwa kalau teman-teman itu menerima sakramen baptis dan juga sakramen ekaristi, teman-teman itu menjadi anggota gereja. Nah, teman-teman kan besok setelah ini akan menerima sakramen krisma. Nah, maka dari itu teman-teman itu mendapat sebuah perutusan sebagai anggota gereja yang telah menerima sakramen krisma itu untuk mewartakan kasih Allah. Nah, pertanyaannya kan sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak muda itu mewartakan kasih Allah? Nah, Fraterista memiliki beberapa contoh. Yang pertama, kita bisa aktif untuk mengikuti pelayanan di dalam gereja. Misalkan kita bisa ikut aktif dalam kegiatan misdinar, terus kemudian juga OMK. Kalau di gereja ada kegiatan-kegiatan anak muda, kita juga ikut ambil bagian dalam kepanitiaan, atau kemudian kita bisa ambil bagian dalam acara tersebut. Nah, itu bisa menjadi salah satu bagaimana kita itu menunjukkan warta kasih Allah yang kita terima. Nah, terus kemudian kita juga dalam kehidupan sehari-hari bisa mewartakan kasih Allah juga, yaitu melalui misal kalau kita di sekolah ada teman kita yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, kita bisa membantunya dengan memberikan, mungkin kalau ada yang butuh pinjaman uang ya kita beri pinjaman, kalau ada yang tidak punya ballpoint ya kita pinjamin ballpoint. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau juga kalau kita sebagai anak-anak yang sekarang masih belajar ya, nah kita bisa mewartakan kasih Allah atau menunjukkan wajah Allah itu dengan studi yang sebaik-baiknya, belajar yang semaksimal mungkin, menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk orang tua dan juga untuk Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Terus kemudian kalau dalam kehidupan kita di rumah, kita juga bisa menunjukkan warta kasih Allah itu dengan menjadi anak yang baik, nurut dengan orang tua, patuh dengan orang tua, dan bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita nanti misal teman-teman ini yang akan menerima sakramen krisma, diharapkan oleh gereja dapat semakin mantap dalam iman untuk mewartakan kasih Allah, membagikan kasih Allah dengan sikap, menunjukkan sikap-sikap baik terhadap sesama. Demikian dari Frater. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu dengan berefleksi bersama, yang akan disampaikan oleh Frater Febri. Halo teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama Frater Febri. Nah, tadi kita semua telah diantar oleh Frater siapa aja coba, masih ingat nggak? Frater Hari, terus siapa lagi? Frater Domi dan Frater Rista. Nah, kita semua diajak tadi sebagai orang-orang Katolik yang telah dibaptis, kita semua diajak untuk berani menjadi saksi di tengah masyarakat. Tadi Frater Hari sudah mengajak kita bahwa berani membuat tanda salib dimanapun kita berada, ketika makan di luar rumah, lalu menjadi orang yang mau menolong sesama dan lain sebagainya. Tadi sudah didengarkan. Maka dari itu, Frater mengajak adik-adik sekalian, teman-teman sekalian untuk merenungkan segala sesuatunya, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Yang pertama adalah bagaimana selama ini teman-teman mencoba untuk menghayati sakramen baptis dan sakramen ekaristi yang teman-teman terima. Apakah biasa saja? Apakah ada sesuatu yang mengena karena menerima sakramen baptisan, sakramen ekaristi? Lalu yang kedua adalah tuliskan niat-niat baik, yaitu yang teman-teman miliki dalam hidup menggereja. Atau tuliskan niat-niat apa saja yang perlu teman-teman buat dalam hidup menggereja selanjutnya setelah sakramen krisma ini. Misalnya apa ya, Frater? Misalnya mau terlibat di dalam OMK, lalu mau menolong sesama, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita berikan di dalam gereja. Itu. Maka
Sebelum Frater menutup segala materi yang sudah diberikan, mari kita hening sejenak untuk merenungkan segala sesuatunya agar kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Begitu saja, terima kasih. Baik teman-teman, bagaimana materi-materi yang disampaikan oleh para frater tadi? Menarik kan? Dan semoga materi-materi itu semakin menambah kalian untuk mendalami dan menambah wawasan tentang iman Katolik, memantapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung acara. Frater mengajak kalian untuk menyiapkan hati bersatu dalam doa. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam penyertaan-Mu dalam pendampingan Krisma secara virtual pada kesempatan ini. Semoga kami semakin mantap untuk mengikuti-Mu menjadi rasul-rasul Kristus, semakin mantap untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian teman-teman, pertemuan pertama secara virtual ini. Semoga kalian semakin mantap dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, berkah dalam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama